بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita, tidak lain dan bukan insyaallah kehadiran antum ke sini dalam rangka talabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan alam Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu surah dalam Al-Quran yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini saja, maka sudah mencukupkan bagi manusia. Karena kandungan daripada isi surah yang kita akan kaji pada malam hari ini adalah kandungan agama secara keseluruhan. Artinya surah yang kita akan angkat ini surah yang sangat mulia. Bahkan surah ini adalah surah terpendek dalam Al-Quran. Karena ada 3 surat dalam Al-Quran yang paling pendek, yang hanya terangkai dengan 3 ayat saja. Dan saya yakin ini surah favorit antum. Kalau antum salat, antum baca surah ini. Pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah apa ini? An-Nasr. Kemudian yang kedua, Inna a'tayna kal kautsar. Surah Al-Kautsar. Dan yang terakhir ini yang kita akan bahas, surah Al-Asr atau dikenal dengan wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kita akan bahas adalah surah yang ketiga, suratul Asr. Kita tahu bahwa para ulama berbeda pendapat tentang di mana turunnya surah ini. Akan tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa surah ini turun di kota Mekah atau disebut dengan Makkiyah. Walaupun sebagian kecil mufassir seperti Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa surah ini adalah surah Madaniyah. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah bukan karena turun di Mekah atau Madinah, bukan. Akan tetapi kalau ayat ataupun surah atau ayat dalam Al-Quran turun sebelum hijrah Rasul, maka disebut Makkiyah. Walaupun turunnya di Madinah gitu. Tapi kalau seandainya turun setelah hijrah Rasul, maka disebut Madani. Walaupun turun di kota Mekah. Itulah yang dimaksud Makkiyah dan Madaniyah. Sebagian mufassirin menjelaskan, di antara dalil bahwa surah ini Makkiyah adalah kisah daripada Amr bin As. Amr bin As itu dahulu masuk Islam, sebelumnya musyrikun. Jadi suatu ketika beliau berkunjung kepada Musailamah al-Kadzab. Ketika itu ada di Mekah. Musailamah al-Kadzab ma'ruf, seorang nabi palsu. Ketika itu bahwa Amr bin As mendengar surah yang turun, yang ia dengar paling terakhir adalah surah Al-Asr. Itu yang ia dengar. Karena banyak orang-orang musyrik itu mereka menghafal Al-Quran tapi mereka tidak masuk Islam.
Karena ini surah pendek, makanya sebagian musyrikun hafal termasuk Amr bin As. Ketika berjumpa dengan Musailamah al-Kadzdzab, maka Musailamah bertanya kepada Amr bin As ini, apa yang kau dengar terakhir dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Amr bin As membacakan ayat ini, wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka kata Musailamah, percaya enggak kalau aku pun diturunkan surah yang sebanding dengan surah yang diturunkan kepada Muhammad? Maka kemudian Amr bin As penasaran, surah apa itu? Maka kemudian Musailamah dengarkan, dia mengatakan al-wabar, wa ma adraka mal wabar, lahu udhunani was sadar. Inilah surah yang Allah turunkan kepadaku selaku nabinya. Wabar itu sebuah binatang, seekor binatang yang kepala dan perutnya besar, memiliki 2 telinga dan dada yang membusung. Makanya dia mengatakan wabar. Tahukah kamu apa itu wabar? Wabar binatang yang memiliki 2 telinga dan dada yang membusung. Bayangkan, ini surah yang turun kepada Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan dalam riwayat beliau mengatakan, ya Difda binti Difda'aini niki mata niki fa inna asfaluki filma wa a'laki fitin. Wahai kodok, putra dari putri kodok, katanya. Ini cerita kodok ya. Paling tinggi kehidupanmu di atas tanah dan paling rendah kehidupanmu di atas air. Ini ayat yang diturunkan kepada Musailamah, cerita tentang kodok. Maka Amr bin As, aib ikhwan bagi orang Arab, walaupun orang-orang musyrik, dusta itu aib bagi mereka. Sehingga Amr bin As mengatakan, kamu tidak tahu, tapi saya tahu annaka kadzibun. Kamu ini dusta, enggak benar ini. Ya. Lah dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jumhurul ulama mengatakan karena Amr bin As mendengar itu di Mekah, maka ayat ini disebut Makkiyah. Baik, kita akan bahas ayat ini per kalimat biar kita jelas. Dan apa kandungan sehingga ayat ini atau surah ini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran kecuali surah ini saja, cukup bagi manusia. Berarti luar biasa gitu kan. Baik, Allah mengatakan wal asri. Kata-kata wal asri ikhwatu fiddin, wa di sini wawu qasam, artinya sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya tidak ada masalah. Tapi kalau makhluk bersumpah kepada makhluk yang lain, ini namanya musyrik. Tidak boleh. Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya tidak ada masalah. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti menunjukkan makhluk itu sangat agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah bersumpah dengan kata-kata al-asri. Sebagian ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa makna al-asri di sini. Ada yang mengatakan bahwa asri di situ adalah akhirun nahar, akhir daripada siang, maksudnya sore. Makanya sholat asar disebut asar karena waktunya sore. Ya. Ada juga yang mengatakan asar di situ adalah mencakup seluruh waktu. Ya, malam disebut asar, siang juga disebut asar. Ada juga yang mengatakan asar di sini adalah waktu secara keseluruhan. Mulai daripada Allah menciptakan makhluknya sampai Allah mengkiamatkan dunia dan seisinya ini, maka disebut al-asr.
Ada juga yang mengatakan asr di sini adalah usia sebuah generasi. Makanya ada generasi Nuh alaihi salatu wassalam, artinya asr Nuh. Ada generasi Ibrahim disebut asru Ibrahim. Ada generasi Musa disebut asru Musa. Ada generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut asrul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebaik-baik generasi. Dan wal asri, kalau ini memang penafsirannya, maka Allah bersumpah demi waktu di zaman Rasul. Dan ini waktu terbaik karena Rasul mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku. Akan tapi kalau Anda melihat penerjemahan dari Departemen Agama kita, maka Al-Quran yang kita lihat pada terjemahannya biasanya diterjemahkan demi masa, demi waktu. Artinya waktu hidup manusia. Baik, ikhwatifiddin, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu? Dan banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Wadduha wal laili idza saja. Ya. Dan banyak sekali, salah satunya wal asri. Karena waktu itu sangat mahal harganya bagi kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan orang-orang yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka Allah mengatakan kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu hidup di bumi ini? Berapa tahun kamu hidup? Maka orang-orang mengatakan labisna yauman aw ba'da yaum. Kami hanya hidup sehari atau setengah hari. Ini menunjukkan bahwa akhirat itu panjang. Dunia ini pendek. Allah mengatakan berapa tahun kamu hidup di dunia? Dia mengatakan aku seolah-olah hidup satu hari atau setengah hari. Karena satu harinya hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sama lamanya dengan 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi waktu ini sangat mahal. Makanya para ulama mengatakan waktu itu nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar. Dan kelak waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berdiri di padang mahsyar, belum lagi bergerak kaki kita, Allah sudah menanyakan tentang waktu. Tentang waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama bani Adam hatta yus'al an arba'. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Pertama tentang an umrihi, umurnya. Fima afnah, kemana kau habiskan? Kemana kau habiskan? Karena orang ini menghabiskan usia ini kan berbeda-beda. Bahkan satu hari saja orang menghabiskan usia satu hari itu berbeda-beda kegiatannya. Ada yang ia habiskan waktunya untuk jihad. Ada yang ia habiskan waktunya untuk sholat. Ada yang dia habiskan untuk puasa. Ada yang dia habiskan untuk beribadah kepada Allah. Sisi lain, ada juga yang ia habiskan untuk tertawa seharian. Ada orang yang sehari-hari, satu hari dia tertawa, ada. Dia nonton televisi isinya lawakan. Dari mulai nonton sampai akhir, sampai terkencing-kencing dia. Tertawa gitu kan. Habis channel satu, ganti channel lain. Acaranya sama. Ini dia habiskan tertawa saja. Dia habiskan menangis. Nanti usia ini akan ditanya. Tentang umurnya kemana kami habiskan. Kemudian wa an syababihi fima ablah. Masa mudamu. Ini juga waktu. Kenapa Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan, setelah menyebutkan umur, kemudian menyebutkan usia muda, padahal usia muda bagian daripada umur. Karena usia muda ini, ikhwatu fiddin, kalau dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan yang tidak akan didapati orang lain. Kata Nabi SAW, sab'atun
Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh di atas ibadah. Coba kita tanya, alhamdulillah antum ini masih muda-muda di sini. Orang-orang Palestina, ikhwatu fiddin, saya mendengar saudara-saudara kita yang di sana usia 5 tahun, 10 tahun itu sudah hafal Quran. Kita ini sudah yang 30 tahun, yang 40 tahun gitu kan, baca Quran saja nggak bunyi gitu kan, karena nggak bisa. Jangan lagi bunyi, nggak bisa baca gitu kan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya para ulama mengatakan, kalau Anda sudah memiliki usia yang panjang, anggaplah usia Anda 50 atau 60 tahun kemudian baru bertobat, mungkin Anda tidak bisa berlomba-lomba dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang sudah mendahulukan kita dengan puasa, dengan salat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan talabul ilmi, tapi minimalnya berlomba-lombalah dengan orang-orang ahli maksiat. Bertobatlah sebelum mereka bertobat. Istighfarlah sebelum mereka istighfar. Larilah kepada Allah sebelum mereka lari kepada Allah. Karena kalau kita mungkin berlomba dengan orang-orang saleh nggak level, maka minimalnya berlomba dengan orang-orang yang berbuat dosa. Yuk kita segerakan untuk memperbanyak istighfar dan tobat. Maka masa muda ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan masa muda umur. Kemudian juga Rasul mengatakan wa an malihi, tentang hartanya. Kenapa harta ini bagian daripada waktu? Karena mencari harta ini perlu waktu. Ya. Tidak ujuk-ujuk kemudian lahir langsung kaya gitu kan. Ada prosesnya, proses waktu. Dan akan ditanya, dari mana kau dapatkan harta? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan kemana kau belanjakan. Jadi makin banyak harta itu sebenarnya makin lama hisabnya. Akan tapi makin sedikit harta makin sedikit hisabnya. Bukan berarti kemudian orang tidak boleh kaya, boleh kaya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abbas bin Abdul Muttalib kaya. Tapi mereka mendahului kita masuk surga. Kemudian yang terakhir, wa an ilmihi fi ma amila bi, dan tentang ilmunya. Ilmu juga waktu, karena juga orang yang belajar juga proses. Ya. Tidak langsung cerdas, tidak langsung pandai kan, belajar dulu. Makanya syarat mencari ilmu kata Imam Syafi'i adalah tulus zaman, lamanya waktu belajar. Makanya saya heran kalau ada istilah ilmu laduni itu. Ilmu datang sendiri dari mana? Ya. Apakah kemudian antum ambil kitab ulama, kemudian antum bakar, kemudian antum masukkan ke dalam air, kemudian antum kopi dan minum, habis itu antum hafal Sahih Bukhari? Dari mana? Ya. Ma'asyiral muslimin, proses. Dahulu para ulama bertahun-tahun belajar. Ya. Kemudian mengamalkannya. Ini semua akan ditanya, dan 4 perkara ini semua masuk pada waktu. Wal asri, demi waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau seandainya Allah berikan usia kepada kita ini melebihi usia 40 tahun. Maka harus lebih hati-hati lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan usia ini. Allah mengatakan, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Sehingga ketika seseorang itu memiliki usia yang matang. Berapa usia yang matang? 40 tahun. 40 tahun itu usia yang matang. Makanya Rasul diutus ketika usia 40 tahun. Maknanya, kalau seandainya kematangan usia ini, dia bisa bertobat di usia itu, insya Allah dia akan dapat hidayah seterusnya. Tapi kalau seandainya di usia itu justru tidak bertobat, maka akan susah untuk bertobat. Kenapa? Karena usia anak Adam ini kan cuma 60-70 tahun saja. Rasul mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in.
Usia umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Kalau seandainya usia Anda 40 tahun, sisanya 20 tahun. Anda harus menebus 40 tahun ke belakang yang Anda habiskan bermaksiat. Kalau masih Anda tambah lagi maksiatnya setelah 40 tahun gitu kan. Na'udzubillah. Maka usia ini usia Allah peringatkan. Makanya biasa di usia ini sudah muncul uban gitu kan. Allah mengingatkan kita dengan uban. Kita ini sudah tua. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kemudian Allah mengatakan apa dalam ayat ini? Usia 40 tahun itu mestinya mengatakan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni. Auzi'ni itu artinya hadani, berikan hidayah kepadaku. Jadi usia-usia 40 tahun itu harus banyak berdoa, meminta hidayah, meminta petunjuk. Auzi'ni ya Allah, tuntun aku, berikan hidayah kepadaku. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri apapun nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan agar aku bisa berbuat baik kepada orang tuaku. Lihat bagaimana Allah membimbing kita bahwa usia 40 tahun ini usia penentuan kita. Karena ada orang yang mengatakan, saya ini tobat habis umroh Ustaz. Kapan umrohnya? Nanti kalau punya uang. Ya. Kalau saya nantilah habis haji. Ya. Kalau saya nanti habis pensiun perusahaan gitu. Seolah-olah dia tahu usia. Padahal saya yakin ikhwatu fiddin, kalau Anda seorang mukmin, seorang muslim, ketika ada orang yang meninggal kemudian diumumkan, pasti kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sering mengatakan seperti itu. Artinya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah dengan kematian. Semua yakin kita akan mati, tapi lisan dan perbuatan kita tidak yakin kita akan mati. Itu masalahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna, sesungguhnya, al-insan, manusia, lafi husrin, sungguh-sungguh di dalam kerugian. Subhanallah, Allah menyebut dengan 4 penguat di sini bahwa manusia itu di dalam kerugian. Pertama dengan wawu qasam, wawu sumpah. Sebenarnya Allah tidak perlu bersumpah. Kita yakin firman Allah. Karena sumpah itu kan biasanya untuk meyakinkan sesuatu kan. Kamu bohong, demi Allah saya nggak bohong. Untuk meyakinkan sesuatu sumpah itu. Allah tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan kepada kita sebenarnya. Tapi ini menunjukkan bahwa perkara ini memang sesuatu yang sangat besar. Allah bersumpah dengan menggunakan waw, wal asri, demi masa. 1. Inna, ini ada waktu takkid. Sama, ini alat untuk penguat. Inna dalam bahasa kita sesungguhnya. Kalimat sesungguhnya ini artinya takkid. Innal insana, sesungguhnya manusia, la, ada la di sini. Di sini la takkid, sungguh-sungguh. Lafi, la dengan fi juga takkid. Berarti di sini menggunakan 4 takkid penguat. Bahwa sungguh-sungguh, 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 dan sungguh-sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Allah tidak mengatakan menggunakan kalimat ala ya. Allah tidak mengatakan wal asri innal insana ala khusrin, tidak. Karena fi dengan ala itu berbeda. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hidayah, Allah mengatakan ala hudam mir rabbihim. Ya. Fi itu artinya di dalam. Kalau ala itu artinya di atas. Kalau seandainya seseorang mengatakan fil baiti wa alal baiti, itu beda.
Fil baiti berarti di dalam rumah. Antum di dalamnya. Tapi alal baiti di atas rumah berarti antum di atapnya. Perhatikan di sini. Allah mengatakan apa? La fi husrin, berarti manusia itu di dalam kerugian, dia tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huda, petunjuk, Allah menggunakan ala hudan, di atas petunjuk, seolah-olah petunjuk itu kendaraan kita yang membawa kita kemana kita arahkan. Menunjukkan bahwa ini perkara yang dahsyat, ikhwan. Orang tidak mungkin keluar dari lingkaran kerugian ini. Makanya kalau kita melihat ayat surah sebelumnya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Al-Asr, sebelum surah Al-Asr surat apa? Al-Haqumut Takatsur. Ya. Apa korelasinya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Haqumut Takatsur setelahnya kemudian wal asri innal insana lafi khusrin? Karena manusia itu ada dua golongan. Ada golongan orang-orang yang khasarah, orang-orang yang rugi. Dan ada orang-orang yang lawannya khasarah, al-fallah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Di surah Al-Haqumut Takatsur Allah menjelaskan tentang orang-orang yang merugi. Allah katakan Al-Haqumut Takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lombanya kalian dengan mengumpul-ngumpulkan harta, meraih jabatan, bangga dengan anak-anak, kemudian terlena dengan kehidupan dunia. Al-Haqumut Takatsur, itu semua melalaikan kalian. Kalian habiskan waktunya untuk itu saja. Hatta zurtumul maqabir, kalian akan berhenti kalau sudah dikubur di liang kuburan. Makanya sering saya katakan, ikhwan, kalau antum ziarah kubur, yang di bawah kuburan itu macam-macam orangnya, ikhwan. Ada mantan menteri, ada mantan presiden, ada mantan bos gitu kan. Ada juga mantan tukang ojek, ada juga mantan orang-orang yang bankrupt gitu kan. Macam-macam. Tapi ketika orang masuk kuburan semuanya sama. Tidak lantas, ini kan mantan presiden, hormati saya wahai malaikat, jangan nanya bentak-bentak saya gitu kan. Lah, apa urusannya kehidupan dunia dengan akhirat? Ya, nggak ada urusannya. Dunia, alam kubur, alam kubur itu jalan menuju akhirat. Allah tidak membedakan siapapun walaupun Anda mendapatkan kemuliaan di dunia. Karena yang mulia hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi surah Al-Haqumut Takatsur ini menjelaskan tentang orang-orang yang celaka ketika menghabiskan waktunya untuk kelalaian. Akan tetapi surah yang kita bahas adalah orang-orang yang beruntung. Wal asri innal insana lafi husrin, illa, kecuali, nah kita akan bahas nanti, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilu salihah, kecuali orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, kecuali orang yang menyampaikan kebenaran, saling memberikan nasihat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabar, dan orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Manusia menjadi dua kelompok dalam dua surah ini. Taib ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa surah Wal Asri ini terkandung dalam wasiat Luqmanul Hakim. Antum perhatikan surah Luqman. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya, pertama Luqman mengatakan apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena syirik itu sebesar-besarnya kezaliman. Di sini Luqman menasihati apa? Keimanan. Illal ladzina amanu, menasihati keimanan. Kemudian nasihat Luqman yang kedua, ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ini nasihat dengan apa? Wa amilu salihat, salat amal saleh. Ya. Kemudian kata Luqman yang ketiga, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Serulah manusia kepada kebaikan
dan cegahlah manusia dari keburukan. Ini watawasau bil haq. Kemudian nasihat Luqman ditutup, wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Sabarlah terhadap apa yang menimpamu dari takdir Allah. Ini masuk dalam kategori watawasau bi sabar. Baik, kita akan bahas. Wal asri innal insana lafi khusrin. Orang mengira, ikhwan, khosarah, kerugian ini, kalau di mata orang-orang awam, orang-orang kebanyakan, mereka mengatakan bahwa orang rugi itu kalau seandainya dia punya hotel, kemudian roboh hotelnya, kemudian bankrupt, rugi saya. Atau dia sudah pinjam uang, kemudian dia berusaha membuat sebuah perusahaan, tiba-tiba bankrupt usahanya, hutangnya banyak, rugi saya. Ada orang menganggap kerugian seperti itu. Atau ketika dia sudah menyalonkan untuk menjadi pejabat, sudah keluar uang banyak, nggak jadi. Stres, gila, rugi saya. Ada orang menganggap rugi itu katanya. Sehingga kemudian ketika mereka menganggap kerugian seperti ini, akhirnya mindset orang berhasil itu, ketika banyak harta, ketika banyak uang, ketika punya jabatan, ketika bisa pelesiran dari satu daerah ke daerah yang lainnya, itulah jadi konsep kebahagiaan. Kalau sudah itu, lupa Allah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa rugi dan falah itu bukan sebagaimana yang dinyatakan manusia. Kalau seandainya orang yang sukses itu orang yang banyak hartanya, banyak mana harta Anda dengan Qarun? Qarun ini sampai-sampai dinyatakan dalam Al-Quran, wa inna mafatihahu, dan sesungguhnya kunci-kuncinya itu dibawa oleh ulil quwa, orang-orang yang kuat, kuncinya saja. Ya, kalau kita kan gembok kecil, gitu kan. Ini kuncinya saja dibopong, gimana gudangnya. Ya. Makanya Allah mengatakan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketika Qarun keluar, dia bawa perhiasannya semuanya. Jadi kalau seandainya ibu kalau keluar dia pasang perhiasannya di gelangnya, kalungnya, antingnya, gelang kakinya, kuning semua kayak wayang gitu kan. Nah itu kayak Qarun tuh. Ya. Lah Qarun ini keluar dengan perhiasannya, ditampakkan kepada manusia. Sehingga orang-orang yang melihat Qarun mengatakan, qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Sehingga orang-orang yang melihat Qarun, yang dalam hatinya hanya ingin dunia saja, maka mereka pun berhayal, ya Rabb, kapan aku seperti Qarun? Ini hayalan orang-orang yang terlap dalam kehidupan dunia. Kapan ya saya seperti pengusaha anu? Kapan saya seperti orang sukses ini dan itu? Nah, itu juga berlaku. Tapi lihat akhir daripada Qarun, fa khasafna bihi wa bidarih. Maka kami tenggelamkan Qarun dan seluruh harta-hartanya ke dalam perut bumi. Makanya ada istilah kalau nemu emas dalam tanah, harta Qarun katanya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau cerita tentang jabatan, siapa yang tidak kenal Namrud? Raja dunia. Tapi dia kufur kepada Allah Azza wa Jal. Allah binasakan dengan seekor lalat. Bayangkan. Dia memiliki pasukan yang sangat besar. Makanya wajar kalau ulama mengatakan ada 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang kafir salah satunya Namrud. Ini raja yang kafir. Dan Bukhtun Nasr, yang pernah menghancurkan orang-orang Yahudi, dihabiskan di Palestina. Namrud memiliki jabatan yang luar biasa, bukan hanya presiden satu negara, tapi sebagian besar dunia gitu kan. Tapi karena kelancangannya mengatakan saya Rabb, saya Tuhan selain Allah, sombong dia.
Sehingga kaumnya setiap hari ada orang yang datang menyembah Namrud. Dan dia mengaku Tuhan dan bisa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Ada 2 orang jalan di depan istananya, suruh masuk, sini kamu. Yang satu bunuh dia, yang satu kasih kemauan dia, biarkan dia hidup. Tuh, saya bisa membunuh, mematikan maksudnya, dan menghidupkan. Taib, kata Ibrahim. Kalau memang itu, kata Ibrahim, sekarang Allah menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Datangkan dari arah barat. Maka Allah katakan, fabuhital ladzi kafar. Maka terdiam Namrud dan orang-orangnya. Akhirnya kemudian Namrud marah kepada Ibrahim. Kemudian dia siapkan sebuah api yang sangat besar. Kemudian Ibrahim dibakar hidup-hidup. Setelah 3 hari api padam, ternyata Ibrahim tidak satu pun dari badannya terbakar. Marah Namrud, 3 hari dia pening kepala. Akhirnya Allah kirim lalat, masuk ke hidungnya, merusak akal dan otaknya. Akhirnya mati gara-gara seekor lalat. Raja kaya, pemimpin dunia, mati dengan seekor lalat. Subhanallah. Mana pasukannya? Kenapa nggak dikirim prajuritnya untuk masuk ke hidungnya gitu kan? Nangkap lalat gitu kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang subhanallah ya, mereka bahagia itu kalau suka jalan-jalan. Saya punya kawan-kawan di Singapura itu subhanallah, suka jalan-jalan, punya uang gajiannya kita kemana, mana negara yang belum dikunjungi gitu. Ada orang yang seperti itu. Ya. Ada orang yang memang kebahagiaannya itu ngumpulin duit, kemudian setelah itu dia habiskan di tempat-tempat wisata. Ke Bali, ke Bandung, kemana gitu, keluar negeri gitu kan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wala yaghurrannaka alladzina kafaru fil bilad mataun qalil. Jangan tertipu dengan gaya orang-orang kafir yang mereka taqallub. Mereka suka jalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia ini sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kemudian salah satu orang yang bisa keluar dari khasarah itu Allah mengatakan apa? Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Itulah orang yang bahagia hatinya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu bahagia hatinya karena mereka suka mengingat Allah. Ingatlah bahwa ketenangan itu ada pada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka mereka akan dikeluarkan dari kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa apabila iman ini sudah masuk kepada diri seseorang, maka pasti seluruh badannya akan melakukan pergerakan untuk ibadah. Lisannya akan senantiasa basah berzikir, matanya akan melihat hal-hal yang dihalalkan, kemudian juga jawarihnya, anggota badannya untuk sholat dan yang lainnya, kalau iman sudah masuk. Makanya kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan illalladzina aslamu? Orang yang keluar dari kerugian itu adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim. Kenapa tidak Muslim? Kenapa mukmin? Karena Islam saja itu tidak mengeluarkan orang dari kerugian. Makanya Allah mengatakan qalatil a'rab amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ila akhiril ayat. Ketika orang-orang Arab yang baru masuk Islam ini mengatakan amanna, kami beriman kepada Anda wahai Rasul, maka Rasul mengatakan qul, katakan kepada mereka, kalian belum beriman tapi kalian baru masuk Islam, kalian masih Muslim belum mukmin. Karena banyak orang-orang Islam yang mereka tidak mengingat Allah Azza wa Jalla.
Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang munafik, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka la Rasulullah wallahu yashhadu annaka la rasuluh wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang orang-orang munafik mengatakan, "Kami bersaksi Anda Rasulullah." Allah pun bersaksi Anda Rasulullah, tapi Allah mengetahui bahwa Anda munafik, Anda dusta. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang yang bahagia itu bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Artinya iman yang masuk ke dalam hatinya bukan hanya sekedar syahadat, ya. Akan tetapi imanlah yang menggerakkan dia, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian menyuruh manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, dan begitu seterusnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang keimanan, iman ini dalam bahasa kita disebut at-tasdiq. Tasdik itu apa? Pembenaran. Iman itu artinya pembenaran. Membenarkan dengan hatinya. Itu dalam bahasa Arabnya. Tapi yang dimaksud secara syar'i, kalau Anda mengaku orang yang beriman itu harus memenuhi 3 unsur. Pertama, keyakinan dalam hati. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu terjemahkan hati ini kepada lisan. Lisan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah kita menerjemahkan keinginan hati ini bahwa tidak ada sembahan yang berhak lewat lisannya kecuali Allah, baru kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka perbuatan kita jauhi kesyirikan kepada Allah. Jangan salat kecuali kepada Allah, jangan bernazar kecuali kepada Allah, jangan berpuasa kecuali kepada Allah, jangan haji kecuali kepada Allah, dan begitulah seluruh ibadah kita berikan kepada Allah. Itu namanya iman. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat amanu dengan jamak, bukan mufrad. Artinya apa? Illal ladzina amanu. Allah tidak mengatakan illal ladzi amana, tapi Allah mengatakan illal ladzina amanu. Bukan amana tapi amanu, menggunakan jamak, bukan mufrad. Mufrad itu artinya kalimat tunggal. Kitabun, satu kitab. Kalau jamak itu kutubun, banyak kitab. Aman, satu orang yang beriman. Amanu, banyak orang yang beriman. Apa sih faedahnya? Ya. Orang-orang yang keluar dari kerugian itu adalah orang-orang yang mereka beriman karena iman itu perlu orang banyak. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, berkumpullah bersama orang-orang yang jujur. Lingkungan itu mempengaruhi keimanan. Ya. Kalau antum hidup sendirian di tengah-tengah masyarakat yang rusak, antum tidak akan mendapatkan keimanan. Yang ada antum jadi rusak di situ. Tapi ketika antum berkumpul di orang-orang yang mereka akhlaknya bagus, orang-orang yang jujur, maka antum akan beralih. Yang dulunya suka dusta karena ngikut orang jujur, jadi jujur. Yang dulunya nggak pernah salat karena ngikut orang-orang yang salat malu awalnya, akhirnya jadi salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Sabarlah engkau berkumpul bersama orang-orang yang menyembah Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yang mereka menghendaki wajah Allah Azza wa Jalla. Bersabar berkawan dengan mereka. Keimanan itu harus berjamaah. Kalau antum hidup sendiri susah menata keimanan. Tapi kalau antum hidup di keramaian orang yang beriman, maka antum
akan menjadi orang-orang yang beriman. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Tergantung kalau antum berkawan dengan orang sunnah gitu kan, awalnya satu janggutnya, akhirnya nampak janggut lagi. Awalnya apa? Isbah, mulai naik di atas mata kaki. Awalnya jilbab layangan, mulai jilbab yang besar gitu kan. Itulah kalau orang-orang berkumpul bersama orang-orang baik jadi baik. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu, bahwa keimanan itu tidak mungkin dibangun kecuali dengan jamaah. Kalau antum ingin istiqamah di atas sunnah, kumpul dengan ahli sunnah, ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, iman itu memiliki tingkatan. Rasul mengatakan bahwa tingkatan iman itu bid'un wa sab'una syu'batan, ada 70 lebih tingkatan. Wa a'laha kalimatu la ilaha illallah, paling tinggi adalah tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, ini tingkatan iman yang paling tinggi. Adapun yang paling rendah, membuang sesuatu yang menghalangi orang di jalan. Tengok paku diambil dibuang, tengok batu besar takut orang kecelakaan dibuang ke pinggir. Itu iman yang paling rendah. Ya. Ini sudah enggak bertauhid, gitu kan? Enggak mau buang batu di tengah jalan gitu. Kemana iman? Dan yang paling tinggi la ilaha illallah. Makanya sebuah pertanyaan ikhwatu fiddin, kenapa la ilaha illallah adalah ucapan seluruh para nabi dan rasul dalam dakwah mereka? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwa kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka adalah menyampaikan la ilaha illallah. Seluruh para nabi dan rasul menyampaikan la ilaha illallah. Bahkan syarat orang masuk Islam harus menyebut la ilaha illallah. Bahkan Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum wafatnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Betapa agungnya la ilaha illallah, ikhwan. Karena memang la ilaha illallah ini bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah beriman kepada la ilaha illallah, maka dia akan mendapati kondisi dia dalam kondisi keberuntungan yang sangat besar dan akibat yang luar biasa. Lihat orang-orang yang tidak beriman kepada la ilaha illallah, seperti Namrud tadi. Akhirnya apa? Allah bunuh dengan seekor lalat, mendapatkan akhir yang hina. Fir'aun ditenggelamkan, mendapatkan akhir yang hina. Haman ditenggelamkan, mendapatkan akhir yang hina. Qarun ditenggelamkan bersama hartanya, diakhiri dengan penderitaan yang hina. Maka la ilaha illallah mengangkat derajat seseorang. Tauhid, ikhwan. Ya. Illal ladzina amanu. Adapun iman itu sendiri adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk, dan begitu seterusnya, sebagaimana Jibril pernah bertanya tentang iman kepada Nabi SAW. Taib. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus salihat. Wa amilu salihat. Kalimat salihat juga menggunakan jama', wa amilu, dan mereka beramal salihat dengan amal saleh yang banyak. Apakah mungkin satu orang melakukan amal soleh yang banyak yang Allah perintahkan? Bukankah amal soleh banyak? Salat, zakat, puasa, haji, jihad, berdakwah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, macam-macam amal soleh itu. Mungkinkah kita mengamalkan seluruh amal soleh? Iya, kalau kita kerjakan bersama-sama, kita bisa melaksanakan seluruh amal soleh. Karena mungkin ada sebagian orang yang mereka spesialisnya itu jihad saja, ya kan? Mereka suka jihad, berada di medan perang. Mereka habiskan waktunya untuk itu.
Ada orang yang menghabiskan waktunya untuk sholat saja. Dia gemar sholat, tapi puasa tidak gemar. Ada orang yang dimudahkan puasa gitu. Bukan hanya puasa Ramadan, dia borong puasa Daud pun dia lakukan. Ada orang yang mungkin sholat wajib, puasa wajib, tapi yang sunnah tidak, tapi dia rajin sedekah. Ada orang yang bolak-balik haji karena banyak duitnya. Macam-macam ikhwatu fiddin. Kalau memang diamalkan orang banyak, seluruh amal soleh bisa dilakukan. Tapi kalau sendirian ya nggak bisa. Gimana antum melaksanakan seluruh amal soleh? Tak bengkrap antum. Ya. Ma'asyiral muslimin, makanya Allah menggunakan kalimat jamak wa amilu salihat. Dan kata-kata soleh kita sering mendengar. Soleh itu artinya orang yang melaksanakan hak Allah dalam waktu yang sama melaksanakan hak hamba-hambanya. Artinya bukan hanya sekedar hak Allah kita tunaikan, salat, zakat, puasa, haji, tapi hak hamba juga ditunaikan, hak sesama suami istri, hak orang tua kepada anak, hak anak kepada orang tua, hak terhadap tetangga, hak terhadap kaum muslimin, itu memiliki hak, sampai kepada orang kafir juga ada haknya. Dikatakan saleh apabila menggabungkan dua hak ini. Makanya Rasul mengatakan apabila ada seseorang laki-laki yang datang meminang putri Anda dan Anda melihat bagus agama dan akhlaknya, Rasul tidak mencukupkan agamanya tapi juga akhlaknya, baru nikahkan kalau tidak terjadi kerusakan. Karena banyak orang yang kemudian agamanya bagus, akhlaknya rusak. Banyak yang akhlaknya bagus, agamanya rusak. Maka disebut orang soleh itu apabila agama dan akhlaknya baik, maka disebut soleh namanya. Soleh dan solehat. Wa amilu soleh. Bicara tentang amal soleh ikhwatu fiddin. Amal itu dikatakan soleh apabila memiliki 3 unsur. Maksudnya 3 syarat. Amal itu baru dikatakan soleh. Pertama, harus beriman. Illal ladzina amanu. Makanya Allah dahulukan dengan amanu, keimanan penting. Sebab kalau ada orang kafir sholat, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Ada orang kafir punya uang banyak, dengan uangnya dia umrohkan orang-orang Islam, dengan uangnya dia hajikan orang-orang Islam, dapat pahala? Tidak. Makanya kalau antum baca Al-Quran dari awal sampai akhir, Anda tidak akan mendapatkan Al-Quran memuji orang kafir. Padahal banyak orang kafir baik loh. Terkadang kita punya tetangga, orang kafir lebih baik daripada orang muslim tetangga kita. Maksudnya dari segi muamalah. Orang kafir yang tetangga ini, kalau kita pinjam duit mudah dia kasih gitu. Yang ini pedit, medit, kedekut gitu, susah gitu kan. Ya. Yang orang kafir subhanallah dia ngasih makanan, ngasih ini, ngasih itu, ngasih ampau. Yang ini enggak sama sekali. Tapi rupanya bukan itu yang dinilai Allah Azza wa Jalla. Karena sebaik apapun orang kafir, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala a'maluhum karamadin istaddat bihri. Amal mereka itu dihempas angin habis. Tidak ada tersisa sampai dia mengucapkan syahadat. Baru kebaikannya dibalikan. Jadi kalau orang kafir dulu di masa kekafirannya baik, kemudian masuk Islam, kebaikan di masa kafir itu dibalikin. Ya. Tapi kalau dia jahat di masa kafir kemudian masuk Islam, seluruh dosanya dihapuskan. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Harus beriman. Tidak cukup baik, tidak cukup memberikan manfaat kepada orang. Karena kalau seandainya ikhwatu fiddin bahwa amal soleh itu diterima Allah cukup karena bermanfaat, maka banyak orang-orang kafir itu menjadi penemu, ikhwan. Penemu macam-macam gitu yang akhirnya bermanfaat untuk kita. Termasuk penemu listrik yang menerangi pengajian kita. Ini orang kafir penemunya. Bapak Thomas, ya, Alva Edison. Apakah kemudian antum katakan sayang betul Pak Thomas harus masuk neraka? Ya, karena apa? Kita ini ngaji pakai listrik dia. Kita ini sholat pakai listrik dia. Kok masuk neraka? Ya.
maka kita katakan ini kekeliruan akidah namanya. Karena dalam Islam itu syarat orang dikatakan amal soleh, amal itu diterima Allah, harus beriman. Beriman dulu, baru penemuannya bermanfaat. Barulah kemudian Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Yang kedua, harus ikhlas. Maka ikhlas ini mengeluarkan kesyirikan. Karena orang beramal di atas kesyirikan tidak akan diterima Allah. Bahkan Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, habis amalmu. Nggak ada. Maka harus ada keikhlasan supaya jangan terjerumus kepada kesyirikan, riya dan yang lainnya. Yang terakhir, harus ada ittiba supaya tidak terjerumus kepada bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang Rasul katakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya ditolak, nggak akan dapat apa-apa. Maka beriman, ikhlas, ittiba, kalau 3 syarat terpenuhi, kemudian Anda beramal, maka amalan Anda disebut amal saleh. Itulah amal yang diterima. Lah ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Al-Quran itu paling banyak menyebut satu nafas antara iman dan amal saleh. Paling banyak. Contoh di awal Al-Baqarah. Allah katakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru di ujung ayat humul muflihun. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib, Allah gaib beriman. Ya. Kemudian malaikat gaib beriman, ada malaikat. Illal ladzina amanu beriman artinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian orang yang mendirikan salat dan berinfak dengan rizki Allah, artinya beramal soleh. Ini Allah sebut satu nafas amanu dengan amal soleh. Ataupun Allah mengatakan wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Lagi-lagi Allah sebut satu nafas. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi dalam surat Al-Asr ini Allah tambah. Bukan hanya sekadar perintah beriman dan beramal saleh, Allah tambah dalam ayat ini yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Walaupun watawasau bil haq dan watawasau bis sabar ini bagian daripada amanu wa amilus solihat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, maka Allah katakan watawasau bil haq, watawasau bil haq. Sebelumnya menyebutkan dengan kata-kata madhi. Madhi itu lampau. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang telah beriman. Wa amilu, ini juga menggunakan fi'il madhi, dan orang-orang yang telah beramal saleh, maka mereka tidak akan rugi. Tapi ketika Allah menyebutkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, Allah menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja waktu yang akan datang. Siapa yang belajar bahasa Arab? Mungkin antum tahu fi'il madhi dan mudhari'. Madhi itu waktu lampau, telah makan lain dengan sedang makan. Kalau telah makan kenyang antum, kalau sedang makan belum kenyang, artinya sedang. Amanu telah beriman, wa amilu shalihat dan telah beramal saleh. Tetapi ketika Allah mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, Allah sebutkan dengan fi'lul mudhari'. Artinya apa? Watawasau bil haqq ini artinya dakwah. Berdakwah ini jangan berhenti. Hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, sampai mati kita harus berdakwah.
mengajak manusia kepada kebaikan. Dan kita senantiasa menasihati dengan kesabaran, karena dakwah itu perlu sabar. Makanya Allah mengatakan watawasau bis sabar. Ya. Taib. Kita akan membahas kalimat watawasau bil haq. Saling menasihati dengan kebenaran. Apa itu al-haq? Sebagian mufassirin ahli tafsir mengatakan al-haq artinya Allah. Artinya saling menasihati agar mereka kembali kepada Allah. Mendakwai manusia agar kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanat. Ajak manusia ke jalan Allah. Maka al-haq mengajak manusia ke jalan Allah. Al-haq juga artinya kalamullah. Sebagaimana ketika Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia, para malaikat di langit pingsan. Setelah kemudian malaikat Jibril mendapatkan wahyu, baru malaikat siuman dan terbangun, dan mereka mengatakan, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabb engkau wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan al-haq, seluruh mengatakan qalul haq, kebenaran, kebenaran. Al-haq artinya kalamullah. Artinya saling menasihati manusia untuk kembali kepada kalamullah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul. Ada juga yang mengatakan al-haq itu artinya agama secara keseluruhan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al-haq itu agama secara keseluruhan, mengajak manusia salat, puasa, zakat, berbuat baik, birrul walidain, seluruh agama yang ada di dalam agama dari kebaikan, ajak manusia ke dalamnya. Itu watawasau bil haq. Ada juga yang mengatakan bahwa al-haq adalah tauhid. Karena tauhid adalah kalimatul haq. Kalimat yang hak, yang benar. Kalimat yang benar adalah tauhid, la ilaha illallah. Ajak manusia kepada tauhid. Ada juga yang mengatakan al-haq itu adalah al-ma'rufu kullu, seluruh kebaikan. Maka secara umum bahwa watawasau bil haq adalah mengajak manusia kepada seluruh ajaran yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan kepada kita. Ya. Kita katakan ajak manusia saling memberikan nasihat. Kemudian Allah tutup ayat ini watawasau bis sabar. Kenapa? Karena menyampaikan al-haq itu perlu kesabaran. Watawasau bis sabar. Sabar itu ada 3 macam kata ulama. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah as-sabru ala ta'ah. Kesabaran ketika Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena ujiannya banyak. Ujian orang yang melaksanakan ketaatan itu banyak. Hawa nafsu, kemalasan, ajakan kawan, macam-macam. Belum lagi dalangnya iblis dan syaitan gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana para pendahului kamu dari ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, mereka pun bersabar dalam berdakwah. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dinasihati Allah, wasbir, sabar. Karena memang sabar itu indah. Dan ini tingkatan yang luar biasa. Mempertahankan istiqomah di atas ketaatan itu Masya Allah luar biasa. Tidak semua orang itu, banyak yang gagal di tengah jalan. Makanya orang yang istiqomah itu dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka ketika sakaratul maut malaikat membisiki di telinganya, jangan takut,
Jangan sedih, karena engkau telah dijanjikan sorga. Makanya ada seorang laki-laki bertanya dengan kalimat pendek, namun isinya berat. Alangkah dewasanya sahabat ini bertanya kepada Rasul. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, apa sih kebahagiaan itu? Pendek pertanyaannya. Kebahagiaan itu apa wahai Rasul? Karena kebahagiaan itu sesuatu yang dicari manusia. Anak kecil pengen bahagia, orang remaja pengen bahagia, sudah tua pun pengen bahagia, laki-laki, perempuan pengen bahagia. Lalu apa konsep kebahagiaan? Sahabat ini bertanya, Rasul, bahagia itu apa? Ini pertanyaannya bobot, jawabannya harus lebih bobot lagi kan? Maka Nabi SAW mengatakan, bahagia itu qul, katakan Rabbi Allah summastaqim. Katakan kebahagiaan itu mengakui bahwa Allah adalah Rabbku, pencipta aku, pengatur, pemilik, pemberi rizki, pewafat dan penghidup aku. Itulah Allah. Baru istiqomah dengan kalimat itu. Artinya Allah yang menciptakan kita telah memerintahkan sebuah perintah, lakukan. Allah pencipta kita telah melarang sebuah larangan, tinggalkan. Allah telah menghalalkan sesuatu, nikmati. Allah telah mengharamkan sesuatu, jauhi. Kalau orang seperti itu pasti bahagia. Itu maksudnya. Coba saja. Itu konsep kebahagiaan yang singkat padat, ikhwan. Ya. Makanya sabar di atas ketaatan itu tidak semua orang bisa. Banyak gugur tengah jalan, tapi itu memang konsep orang sabar. Yang kedua, tingkatan sabar yang kedua apa? As-sabaru an ma'siyatillah. Sabar dari maksiat. Bukan sabar minum khamar terus-terusan. Sabar, minum terus. Kapan selesainya? Sabar nanti. Bukan itu. Maksudnya adalah sabar an ma'siyatillah, sabar ketika meninggalkan maksiat, karena ini juga sama godaannya banyak. Orang yang biasa gemar minum khamar untuk meninggalkan itu berat. Orang yang biasa berjudi meninggalkan itu berat. Orang yang biasa berzina bertobat itu berat. Memang meninggalkan maksiat itu berat. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memberikan contoh kesabaran ketika meninggalkan maksiat luar biasa. Allah katakan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Ketika Imra'atu Aziz, wanita paling cantik di Mesir, orang nomor 2 setelah raja, ratu lagi, permaisuri, gimana itu perawatan badannya gitu kan. Ya. Hanya orang punya duit itu kan ke salon, ngerawat badan, putih, pucat gitu kan, kebanyakan ngerendam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini wanita cantik di dalam istana, nggak ada siapa-siapa. Nabi Yusuf ini bujangan. Enak jadi bujangan? Nggak enak. Banyak godaannya. Ya. Yang kedua, seorang musafir. Kalaupun dia berbuat maksiat, keluarga di kampung nggak tahu kok. Antum mau rusak di Batam, orang kampung nggak tahu. Kecuali ada yang ngasih jasus ke antum. Kondisinya sendirian lagi. Dihadapkan dengan wanita cantik. Dan Allah katakan warawadathu allati huwa fi baitiha. Wanita ini merayu Yusuf sedang berada di istananya. Wa ghallaqatil abwab, dia pula yang nutup seluruh jendela dan pintunya. Nggak ada orang tahu, pengawal suruh pergi. Ya. Kemudian wanita ini pula yang mengatakan waqalat hayr talak, kemari, kemari. Ya bayangkan kalau antum digituin, tak imana antum goyang-goyang. Ya. Ma'asyiral muslimin, ini wanita mengatakan hai talak, ayo kemari, kemari. Subhanallah, Yusuf hanya mengatakan ma'adallah, ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu dhalimun. Kata Yusuf, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku tempat kembali yang baik, karena tidak akan berhasil orang yang zalim. Ini perbuatan zalim gak mau. Coba kalau antum di posisi Yusuf, kira-kira apa yang terjadi? Tak buat jadwal khusus tiap hari antum. Ya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Yusuf mengajarkan kepada kita as-sabru an ma'siyatillah. Bagaimana sabar untuk tidak maksiat. Ketika orang berzina, sabar untuk tidak berzina. Ketika berjudi, sabar untuk tidak berjudi. Ketika orang berghibah, sabar untuk tidak berghibah. Ketika orang masuk dalam lubang maksiat, sabar untuk tidak masuk ke dalamnya. Itulah as-sabru an ma'siyatillah. Dan tingkatan yang terakhir, as-sabru, kesabaran anil ibtila, dari ujian dan musibah. Itu karena bagian daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Nabi Ayub telah mencontohkan kepada kita bagaimana sabar dari ujian Allah. Siapa yang tidak kenal Ayub? Seorang yang kaya raya, dahulunya memiliki anak-anak yang banyak, memiliki pembantu-pembantu, hidup di atas gemerlapnya dunia, tapi dia hamba yang sabar dan beriman kepada Allah. Kekayaannya tidak menggemingkan tauhid dan keimanannya. Sampai iblis mau goda nggak bisa. Akhirnya dia lapor kepada Allah, ya Allah, wajar saja Ayub nggak bergeming dari keimanan. Kau kasih semua, harta kau kasih, anak kau kasih, istri yang cantik kau kasih. Coba hilangkan itu, tak goyang keimanannya. Akhirnya Allah buktikan bahwa Ayub tidak sebagaimana prasangka iblis. Dalam 3 hari, hari pertama Allah hancurkan kekayaannya. Hari kedua Allah wafatkan seluruh putra-putranya. Hari ketiga Allah berikan penyakit yang belum pernah menimpa kaumnya. 3 hari musibah berturut-turut. Kalau ini kejadian kepada antum, kalau antum gak mati sambil berdiri silahkan. 3 hari berturut-turut musibah gitu ya. Terkadang kita musibah sedikit saja udah stres gitu. Nabi Ayub as-sabru alal bala, percontohan sabar di atas ujian. Tapi Ayub tetap sabar. 18 tahun dia menderita penyakit loh. Dia terbaring, istrinya yang cari nafkah. Dan ini percontohan istri yang saleh. Bukan berarti kalau istri bekerja ini mencontoh istri Nabi Ayub. Bukan, suami ibu kan gak sakit. Ya kan? Kalau ingin ibu kerja, doakan suami sakit. Ya. Baru ibu kerja, itu baru mencontoh Nabi Ayub gitu kan. Ayub ini terbaring gak bisa kerja 18 tahun. Bukan waktu yang sah. Dan subhanallah, itulah wanita yang berakal ya. Dia tidak minta cerai. Istri-istri sekarang kalau suami dinyatakan dokter ini lama ini lumpuhnya, udah cari-cari itu celah, gimana caranya cerai ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani, karena wanita dulu berakal, wanita sekarang akalnya kurang. Yang mengatakan akalnya kurang bukan Abu Humairah, Rasul, karena perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin, kurang akalnya dan kurang agamanya. Itu perempuan. Ya. Suaminya lagi ada masalah, bukan ditenangkan, dikompori. Kan begitu. Ya. Suaminya ngomong, oh si Anu itu begini, iya istrinya juga sama. Lah apa? Kenapa dikompori gitu kan? Mudah terangsang emosi dia itu. Makanya kurang akalnya, nggak berpikir kalau ucapannya itu menguatkan kebencian gitu. Makanya kemudian yang jadi pemimpin rumah tangga itu laki-laki, bukan wanita. Kalau yang memimpin perempuan gawat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Maka sabar ini perlu dalam dakwah. Perlu dalam memupuk keimanan, perlu dalam mengamalkan amal soleh, dan perlu dalam berdakwah. Dan tentu ikhwatu fiddin, dari keempat-empatnya, kalau antum memiliki 4 perkara ini, berarti antum telah memperbaiki diri sendiri dan orang lain. Yang pertama dan yang kedua, beriman dan beramal saleh, memperbaiki diri sendiri. Yang ketiga dan yang keempat, memperbaiki orang lain, berdakwah dan bersabar. Berarti lengkaplah sifat antum. Tapi dari 4-empatnya yang paling mulia adalah yang ketiga, ad-da'watu ilallah. Berdakwah itu paling mulia dari semuanya. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapa lagi yang ucapannya paling indah kecuali orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal soleh. Amal soleh dibelakangkan, dakwah didahulukan. Dalam ayat ini amal soleh dahulukan, dakwah dibelakangkan. Tapi dalam ayat yang lain Allah katakan,
siapa lagi ucapan yang paling indah? Bukan para penyanyi, bukan para biduan, bukan orang-orang yang kontes suara gitu kan. Enggak. Tapi orang yang indah suaranya, kata Allah, mimman da'ilallah, bagi orang yang mengajak manusia kepada Allah walaupun suaranya falas, walaupun suaranya serak, walaupun suaranya jelek gitu kan. Tapi kalau yang diserukan adalah Allah, maka kata Allah itu seindah-indahnya suara. Baru beramal saleh. Ya. Maka kita tahu bahwa apa yang dinyatakan Imam Syafi'i, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali hanya surat ini saja, cukup bagi manusia, karena terkandung semua unsur dalam agama: beriman, beramal soleh, berdakwah dan sabar. Itulah agama secara keseluruhan.